Ada satu kecelakaan, terus ini masalah dibawa ke pengadilan, ada 2 orang saksi dihadirkan. Yang satu seorang profesor hukum. Hakim bilang, coba Bapak cerita. Dia bilang, ini mobil lari kencang. Sehingga tanda-tanda ini menjelaskan bahwa ini orang lari kencang. Ada nenek satu juga dihadirkan. Nenek, coba cerita. Nenek bilang tidak. Mobil lari pelan. Tapi anak 2 sengaja main gila, sudah lompat ke situ, auto tabrak, mati. Sudah 2 yang beda ini. Hakim tanya, Pak Profesor, apakah hari itu Pak ada waktu kejadian? Dia bilang, tidak. Pas habis baru saya sampai. Tapi lihat dia punya keadaan, saya tahu bahwa ini lari kencang. Terus tanya nenek, nenek hadir, ada di situ waktu itu. Nenek, kok saya yang angkat ini korban, saya di sini. Mana yang bisa dipercaya? Membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Noel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Salam. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu saudara-saudara, waktu masih jadi pendeta jemaat, belum pindah ke kantor sinode, saya marah sekali. Kalau orang supaya malas gereja lagi, terus duduk kok hanya sekedar cari perhatian, dong tidak ke gereja sementara kumpul-kumpul begitu, minum-minum sopi, terus saya sampai, saya bilang, buat apa? Namanya Bapak, ada perjamuan ini Bapak. Saya marah itu, marah betul-betul marah. Kenapa saya marah? Perjamuan itu adalah sebuah refleksi yang sangat dalam sekali. Saya baca teks ini dan hampir saya merasa tidak nyaman karena begitu terasa bahwa ada satu orang manusia akan menyerahkan dirinya untuk pengampunan dosa kita. Refleksi itu yang sekarang mau dipakai untuk perayaan gereja-gereja, untuk memperingati tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dipecahkan dan dihancurkan untuk pengampunan dosa kita. Itu refleksi paling dalam soal perjamuan kudus. Bukan hanya duduk kok cari perhatian, cari muka. Saya itu bodoh itu. Membodoh itu. Jangan cari perhatian kalau pakai kata itu. Cari kalimat lain. Cari kalimat lain. Karena itu refleksinya dalam sekali. Saudara tahu bahwa kita sendiri tidak bisa menggantikan diri kita. Tapi Tuhan menggantikan kita. Orang yang paling kita kasihi, orang yang paling kita cintai sekalipun. Kita punya istri itu kalau dia mati, orang menangis, kita juga menangis. Orang kas mandi dia, kita juga mandi. Dong kas pakai pakaian, kita juga pakai pakaian baru. Dong kas masuk di peti, kita mau masuk, ikut. Bawa pi kuburan, kita ikut. Tapi pas kas turun di kuburan, kita lupi sendiri. Saya tidak ikut. Kenapa ada Paskah bagi bangsa Israel? Mereka mengingat sekali peristiwa pembebasan ketika mereka 430 tahun dijajah di Mesir. Jadi budak lama sekali, 430 tahun. Kalau dihitung satu generasi 70 tahun, maka kurang lebih ada 6 generasi mereka jadi jajahan di sana. Saya kira bahwa dalam waktu yang sedemikian lamanya, kerinduan terbesar dari bangsa itu ialah pembebasan. Karena itu kalau mereka merayakan perjamuan, sungguh-sungguh mereka merayakan Paskah, sungguh-sungguh mereka merayakan itu. Kenapa? Karena peristiwa pembebasan itu, dan mereka berjanji kami tidak akan pernah lagi pulang menjadi budak di sana. Tidak akan. Maka pada perayaan Paskah, berbondong-bondong orang-orang Yahudi dari berbagai-bagai penjuru dunia akan datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah itu. Berjuta-juta orang karena mereka tahu ada sebuah peristiwa yang sangat serius bagi bangsa mereka berabad-abad lamanya, dan itu dikenang juga berabad-abad. Itu pertama. Yang kedua, kenapa perjamuan kudus itu dilakukan? Latar belakangnya bukan sekedar Paskah saja dari bangsa Israel, tetapi sekaligus sebuah perintah untuk melaksanakan hari raya dan ketetapan mengenai perayaan Paskah. Imamat pasal 23 ayat 5 dan 6. Perintah. Yang ini tidak boleh ikut, yang ini tidak boleh, yang ini lebih dibunuh sampai selesai dan seterusnya. Imamat pasal 23. Saudara-saudara,
Lalu kemudian kita kenal apa yang disebut dengan nama perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu kemudian menjadi perintah untuk dilaksanakan oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Intinya ada pada kalimat. Dalam pembacaan tadi tertulis dengan sangat baik. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita lihat sedikit dulu di dalam perjamuan itu. Saudara-saudara, dalam perjamuan kudus itu ada beberapa materi yang dipakai. Yang pertama, roti yang tidak beragi. Dalam perjamuan itu akan dipakai roti yang tidak beragi. Apa maksudnya roti yang tidak beragi? Saya mencatat bagi kita semua, roti yang tidak beragi adalah roti yang dipakai dalam perjamuan kudus, sebab orang-orang memandang ragi sebagai sebuah gejala kebusukan. Sebagai sebuah gejala kebusukan. Oleh karena itu, di dalam arti kiasan ragi ini sebagai gejala kebusukan, berarti ada pengaruh yang buruk atau keburukan dari kepercayaan kafir. Jadi kalau ada ragi, itu berarti ada pengaruh buruk. Pengaruh buruk dari kepercayaan kafir. Karena itu selama perayaan Paskah 7-8 hari itu mereka tidak boleh makan roti yang beragi. Harus tidak beragi. Tidak boleh campur barang yang akan menghancurkan, membusukkan. Yang kedua, saudara-saudara, roti yang tidak beragi dimaksudkan sebuah peringatan akan tergesa-gesanya bangsa Israel keluar dari Mesir. Pada malam itu, ketika pembunuhan anak-anak sulung itu, ada ketakutan yang sangat mencekam. Tidak ada kesempatan lagi untuk mereka harus buat dengan baik. Mereka harus buru-buru keluar. Setiap kali ini dilakukan, mereka ingat sebuah peristiwa yang buat mereka harus keluar segera dari perbudakan itu. Itu yang pertama, materi yang pertama, roti. Yang kedua, anggur. Tapi anggur yang seperti apa? Itu juga penting. Kadang-kadang kita omongin orang, woi, jangan minum anggur, jangan minum sopi. Dia bilang, Pak, kok Yesus sendiri bilang minum. Apalagi dia bisa berbantah-bantah pakai. Berhenti minum. Sudah ada tertulis, tambahkanlah. Lalu anggur seperti apa yang dimaksudkan? Alkitab menggambarkan 4 kata tentang anggur. Supaya kita bisa bedakan mana yang dipakai di dalam perjamuan. Yang pertama disebutkan yayin. Nah, itu tidak terlalu ingat, itu tidak apa-apa. Yayin itu apa? Itu istilah yang dipakai untuk sari buah anggur dan tahapan-tahapannya sampai difermentasi. Artinya istilah itu bisa dipakai untuk sari buah anggur, tetapi juga bagi anggur yang sudah difermentasi dan bisa bikin mabok sedikit. Itu dia punya pengertian. Itu kata pertama. Yang kedua dipakai kata tiros. Tiros itu apa? Itu sebuah kata yang berarti anggur baru. Atau anggur yang baru dituai, itu anggur baru. Anggur baru. Tidak tahu mau buat apa, pokoknya ini yang baru. Kedua, ketiga, kata yang dipakai untuk menjelaskan tentang anggur itu ialah sekar. Sekar. Apa itu? Itu pada umumnya diterjemahkan sebagai minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan. Keempat, dipakai kata, di dalam Alkitab dipakai kata oinos. Apa itu? Ini menunjukkan kepada pokok anggur. Oinos itu pokok anggur. Sekarang jelas, mana anggur yang dipakai pada waktu perjamuan? Mana? Saya mencatat 2 hal yang menarik. Pertama, kitab-kitab Injil menggunakan kata oinos untuk menunjukkan kepada hasil pokok anggur berkenaan dengan perjamuan kudus. Pokok anggur. Anggur yang tidak difermentasi adalah satu-satunya yang disebut hasil pokok anggur. Jadi kalau sudah difermentasi itu bukan pokok anggur. Susopi itu.
Itu alamiah sekali. Yang sesungguhnya dari anggur itulah yang dipakai. Yang mengandung kira-kira 20% gula dan tidak beralkohol. Tidak beralkohol. Kalau fermentasi, maka fermentasi itu merusak sebagian besar gula yang ada di dalam anggur itu. Dan mengubah apa yang dihasilkan oleh pokok anggur. Anggur yang telah difermentasi bukan merupakan pokok anggur lagi. Kemurniannya hilang. Keasliannya tidak ada lagi. Kedua, catatan ini. Perjamuan kudus ditetapkan ketika Yesus dan para muridnya sedang makan Paskah. Hukum Paskah di dalam Keluaran pasal 12 ayat 14 sampai 20 melarang adanya penggunaan ragi atau zat fermentasi apapun selama pekan Paskah. Selama pekan Paskah tidak boleh ada yang beragi atau fermentasi dalam bentuk apapun. Itu berarti waktu pertama kali mereka merayakan Paskah bersama Yesus atau perayaan Paskah Yahudi, tidak ada yang beralkohol di situ. Tidak ada. Dicatat lebih lanjut bahwa dalam Perjanjian Lama minuman yang difermentasi sama sekali tidak boleh digunakan di dalam rumah Tuhan. Sama sekali tidak boleh. Demikian juga para imam tidak diizinkan untuk menghampiri Tuhan dalam ibadah kalau dia minum minuman keras. Imamat pasal 10 ayat 9 sampai 11. Jadi betul-betul anggur yang murni sekali. Saudara-saudara, lebih dalam lagi, mari kita lihat. Di situ baru kita omong barang lain. Apa itu perjamuan kudus? Apa itu perjamuan kudus? Arti dan tujuan perjamuan kudus. Saya baca untuk kita. Arti perjamuan kudus adalah makan roti dan minum anggur yang tadi. Roti yang tidak beragi dan anggur itu. Untuk mengingat Tuhan Yesus. Seperti yang telah diperintahkannya. Bahwa roti adalah lambang tubuhnya. Dan anggur adalah lambang darahnya. Itu diperintahkan untuk dilakukan sebagai peringatan dirinya. Karena itu, tujuan dari perjamuan kudus adalah mengingat bahwa Yesus Kristus datang ke dunia, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa manusia. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku, supaya setiap kali kamu meminumnya, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang kembali. Itu makna dan tujuannya. Bagaimana cara perjamuan kudus mereka? Berdasarkan teks ini, kita diajar, kita diinformasikan bahwa sakramen yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Tuhan Yesus berakar pada perjamuan Paskah bangsa Israel untuk memperingati keluar dari Mesir. Ciri-ciri penting dalam ritus ini ialah, ciri-ciri utama dari perjamuan ini ialah, satu, makan malam bersama keluarga. Makan malam bersama. Dalam Keluaran pasal 21 ayat 10, tertulis dengan sangat baik bahwa menu makan malam itu berlimpah-limpah. Jadi ada makan malam, acara makan bersama keluarga. Para peserta makan boleh makan beberapa kali. Boleh makan saja. Tidak apa-apa. Barang kita punya jadi makan saja. Makan beberapa kali. Bahkan harus menghabiskan daging anak domba yang dipanggang. Harus makan habis, jangan kesisa. Kalau besok pagi ternyata masih ada sisa, bakar sampai habis. Tidak boleh kesisa, makan sampai habis. Saudara-saudara, pembacaan tadi menjelaskan bahwa Yesus dan murid-muridnya sementara mulai dengan makan sama-sama di situ. Makan malam sama-sama. Kedua, ciri utama dari perjamuan itu. Kata makan dalam kebiasaan mereka, itu biasa terdiri daripada kebiasaan Paskah mereka. Makan itu terdiri dari sayur pahit. Mungkin bunga pepaya. Pokoknya agak pahit-pahit sedikit.
sayur yang pahit, sayur hijau, dan semacam kuah. Saya tidak tahu kuah brenibon, kuah apa, pokoknya kuah. Ada kuah di situ. Ini adalah makanan pembuka. Ini makanan bersama, makan bersama, makanan pembuka yang ditutup dengan cawan pertama dalam perayaan Paskah Israel. Lukas pasal 22 ayat 17. Makan bersama, tutup dengan cawan pertama. Ciri yang ketiga, yang terakhir. Perjamuan kudus itu, setelah makan keluarga itu, setelah makan semua kenyang-kenyang, mata suaga berat-berat sedikit itu, baru mereka masuk dalam makanan inti mereka, yaitu roti yang tidak beragi dan anggur yang murni itu. Jadi acara makan-makan keluarga dulu, pesta dulu, baru masuk pada yang terakhir, bagian kedua ialah makan roti yang tidak beragi. Maksudnya apa? Sederhana, supaya kalau hari ini kamu makan dengan baik, kamu ingat dulu kamu budak di Mesir. Kamu hanya makan roti yang tidak beragi. Itu catatan tentang perjamuan kudus. Saudara-saudara, lalu catatan perjamuan kudus itu, apa yang harus kita lakukan? Nilai-nilai apa yang perlu kita ambil hari ini dalam kaitan dengan tema kita, perjamuan terakhir sebagai peringatan akan aku. Apa itu? Satu, nilai utama dari persekutuan, dari perjamuan kudus itu adalah persekutuan sebagai keluarga Allah. Keluarga-keluarga yang duduk dan makan bersama. Murid-murid itu tidak semua mereka adalah orang-orang bersaudara kalau kita belajar dari teks tadi. Tetapi sekarang mereka duduk makan bersama-sama, tidak boleh ada permusuhan di antara mereka. Tidak boleh. Bersaudara-bersaudara tidak boleh bermusuh. Bersaudara tidak boleh berkelahi. Bersaudara tidak boleh bermarah. Baru kita pantas duduk makan bersama dalam perjamuan itu. Kalau tidak kita munafik. Sekarang periksa. Hubungan kakak adik dong ada baik kok. Hubungan dengan tetangga baik. Kalau tidak baik jangan makan perjamuan kudus. Dalam persiapan perjamuan kudus, kita diingatkan sebelum masuk kepada ini larangan, dia kasih tahu, hendaklah masing-masing orang yang akan masuk dalam perjamuan kudus, hendaklah dia menyadari akan dosa dan kesesatannya. Sadar sedikit. Sadar. Ini sadar semua. Sadar. Sadar terus merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Yang kedua, dari setelah sadar dan merendahkan diri, hendaklah setiap orang yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, harus dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia percaya bahwa Yesus itu telah menebus dosa-dosanya? Percaya atau tidak? Kalau tidak percaya tidak usah. Percaya atau tidak? Kalau percaya datang. Kalau tidak percaya tidak usah. Percaya datang ikut pertemuan. Tidak percaya tidak usah. Pak Pendeta masa turun kita tidak ikut gereja? Iya, maksudnya supaya kita memahami dengan baik hal-hal ini. Ketiga dia bilang begini, bagi setiap orang yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, haruslah memeriksa diri. Apakah kita berkehendak untuk menyatakan syukur yang benar kepada Allah dan hidup sebagai anak-anak Allah? Periksa diri dulu. Kita ini kadang-kadang tidak periksa diri, kita periksa orang lain pun diri. Khotbah tidak ditujukan kepada khotbah datang, ini khotbah tidak kena saya, kena Pak Lulu. Dia lewat saya pun kepala saja. Periksa diri. Nanti setelah periksa itu baru dia bilang begini, hendaklah orang-orang yang akan disebutkan ini menahan diri terhadap perjamuan itu. Satu, yang tahan diri sedikit pada perjamuan, jadi ikut dulu. Siapa itu? Satu,
Mereka yang mencela firman Allah dan sakramen-sakramennya. Yang mencela firman Allah dan sakramen-sakramennya tidak usah turut dalam perjamuan kudus. Tidak usah. Karena ini kita memperingati akan Yesus. Kalau mencela firman, sama. Mau pergi gereja just sama. Saya tidak pergi gereja, ada pemarah desa apa coba. Daripada lu pergi gereja model sama ke apa kok. Gitu Yang mencela begitu tidak usah. Begitu. Yang kedua, mereka yang menyembah berhala dan patung-patung. Yang menyembah berhala dan patung-patung tidak usah masuk dalam perjamuan kudus. Karena ini sebuah peristiwa. Penyembahan satu-satunya yang ditujukan kepada Yesus Kristus Juru Selamat, bukan kepada apapun. Dan yang masih merasa menyembah kepada berhala dan patung-patung, tidak usah ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tidak usah. Tahan diri. Bebaskan itu semua baru masuk dalam perjamuan kudus. Karena kita mau memperingati Yesus yang mati karena dosa-dosa. Ketiga, mereka yang memuja orang yang telah meninggal. Yang memuja orang yang telah meninggal. Yang biasa main jalangkung dong itu. Jangan datang. Yang masuk dalam perjamuan kudus. Kasih tahu angka dulu. 24 kok 42. Isi salah. Ketiga, yang percaya pada kuasa, yang percaya pada kekuatan rahasia. Yang pakai obat itu. Yang pakai obat nona. Soalnya boleh masuk dalam perjamuan kudus. Di sini ada yang pakai obat nona. Saya rasa tidak ada di sini nih. Obat nyong saja. Tapi kalau dia pakai obat asma tidak apa-apa itu obat juga tapi. Yang percaya pada kekuatan rahasia tidak boleh. Yang bersumpah palsu. Yang bersumpah palsu tahan diri, tidak usah ikut perjamuan. Yang bersumpah palsu. Salah satu bentuk sumpah palsu itu yang datang kau bilang, ya saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Bikin muka sedih-sedih, berfoto, kirim ke kampung supaya orang tahu dia ada CD. Tapi as itu dia tidak pernah injak gereja, itu sumpah palsu. Yang bersumpah palsu jangan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kan itu sumpah palsu. Kalau sumpah itu as itu. Sumpah saya tidak ambil. Saya hanya pindahkan saja. Itu tidak pantas itu. Sumpah ini tidak gusur. Hanya saudara yang bilang, saya tidak bilang. Yang bersumpah palsu tidak boleh. Yang apa lagi? Yang menimbulkan perpecahan dalam jemaat. Kan ini makan keluarga ini. Yang menimbulkan perpecahan dalam jemaat. Jangan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Yang hasut sana, hasut sini. Yang kalau dia bawa omong kita lihat dari jauh dia bilang, lu ada dengar kosong deh. Itu tuh hasut itu. Coba angkat tangan yang biasa menghasut. Di sini sonde, di sini omong terus terang saja. Itu tahan diri. Yang menimbulkan perpecahan dalam jemaat, jangan. Tahan diri. Karena perjemaat itu diibaratkan sebagai tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Mata tidak lebih penting dari tangan. Kaki tidak lebih penting dari perut. Itu harus saya bilang kepada saudara, siapa yang malam-malam ketika di perut sakit, mau pi belakang, terus kaki bilang perut. Lu jamara, lu pi sendiri saya. Tidak bisa. Mau pi kita pi semua. Jadi yang menimbulkan perpecahan dalam jemaat, merusak tubuh Kristus. Yang terakhir, mereka yang membenci sesamanya, yang benci sesama manusia, tidak boleh. Supaya hidup itu jangan benci orang. Kenapa tidak boleh benci orang? Berulang-ulang kali saya bilang begini, jangan marah, jangan dendam, jangan benci. Karena apa? Kemarahan dan kebencian itu tersimpan dalam dada orang bodoh. Hanya orang bodoh saja yang benci. Kenapa? Kalau pendeta ini benci sama Pak Lulu, yang rugi pendeta kok Pak Lulu. Pendeta yang rugi.
Karena setiap kali lihat Pak Lulu pemuka, hati enak kok tidak? Setiap kali Pak Lulu bilang selom Pak Pendeta, saya pun hati enak kok tidak? Tidak. Setiap kali orang cerita tentang Pak Lulu pun kebaikan, saya pun hati enak kok tidak? Tidak enak. Kalau saya sayang saya pun diri, saya harus berhenti membenci orang lain. Berhenti. Kalau sayang diri, berhenti. Saya mau tanya kita dulu, ada orang yang kita tidak suka kok? Ada. Dia ada di dalam ruangan kok tidak? Berhenti membenci. Saya pernah kasih contoh saudara, kalau kita benci orang tidak beres. Ada makanan enak-enak di situ, kepingin makan karena lapar, lihat dia warna sebuahin makanan pasti enak, terus basa-basi kita bilang, aduh, siapa yang masak nih kepo enak lain. Terus dia jawab, itu Aceh yang Luson suka tuh. Tuh nafsu makan hilang memang Bapak. Merusak diri. Kita nih orang sumati juga benci tetap, persetan kok dia mati, persetan. Hai, tolong sayang diri itu buang kebencian. Ya saudara, nilai pertama dari persekutuan itu supaya kita terus akan mengingat akan Kristus adalah persekutuan sebagai keluarga Allah. Hidup tidak boleh bermusuhan. Orang Timor itu menyebut sesama manusia dengan satu ungkapan yang bagus sekali. Aokbian. Aokbian itu artinya badan sebelah. Dia tidak bisa hidup tanpa badan sebelah. Kecuali kalau stroke. Tanpa badan sebelah. Siapa yang di sini ke kiri kanan dan kiri. Itu tidak boleh dipisahkan. Siapa yang datang gereja dia hanya datang badan kanan sah. Dia bilang kiri, lu tunggu di rumah biar saya kanan, saya yang kiri. Itu bagaimana itu? Jangan membenci sesama. Tidak boleh. Supaya kita bisa memberi makna yang baik bagi perayaan perjamuan kudus kita. Kedua, nilai yang perlu kita ambil dan kita catat dalam perjalanan perjamuan kudus kita ialah, ingat bahwa dahulu kamu adalah budak di Mesir. Dahulu kamu adalah budak dosa. Dan sekarang kamu dilepaskan. Kamu dibebaskan. Dalam pembebasan itu kita layak duduk satu hidangan dengan Tuhan. Dalam perjamuan itu. Kita bebas. Dalam kebebasan oleh karena penebusan itu. Kita sekarang percaya kita pasti masuk surga. Di tahun berapa? 1987. Sekarang tahun berapa? 2017. Yakin masuk surga? Tahulah ini. Soal itu. Kita tidak memberi makna tentang pengorbanan Kristus. Sekarang kamu dibebaskan. Saya suka lagu dulu. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Apalagi? Pokoknya saya telah bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Kita dibebaskan. Itu nilai kedua. Yang ketiga, nilai yang perlu kita pakai adalah perjamuan kudus itu dilakukan atau harus diingatkan terus menerus. Itu yang bangsa Israel buat berabad-abad lamanya setelah pembebasan itu. Terus menerus. Kenapa? Karena manusia ini cenderung lupa. Cepat lupa. Apalagi kalau yang bapak-bapak. Saya biasa berkhotbah. Kalau soal keluarga, saya bilang begini. Ada pola yang sedikit Tuhan tinggalkan. Yaitu, laki-laki itu cenderung cepat lupa. Dia baru kunci oto begini. Jalan 30 langkah terus dia bilang, tahu kunci oto kok belum? Dia kembali lah. Cepat lupa. Makanya banyak laki-laki sering lupa. Kalau dia di luar rumah dia lupa kalau dia ada istri. Dia pembawaan begitu itu. Dia cenderung cepat lupa. Sementara yang ibu-ibu itu ingatannya tajam sekali. Setajam silet. Kalau ada suami bilang, saya tidak pernah marah saya pu istri. Pasti yang protes duluan dia pu istri. Tidak pernah marah apa?
Kau pernah di mana mama? Yang itu hari itu. Yang mana? Yang tahun 1960. Waktu itu mama masih ada tuh yang di ruang. Detail sekali itu. Gitu ya. Harus diingatkan terus menerus. Nah, dalam tradisi gereja Masehi Injil di Timor, perjamuan kudus dilakukan setiap 3 bulan sekali. Maksudnya apa? Ada juga gereja yang lakukan tiap minggu, ada yang beda-beda lah. Soalnya adalah sekarang adalah bagaimana kita diingatkan terus menerus. Gemit pakai 3 bulan sekali, supaya kemudian perjamuan kudus itu dianggap sedikit istimewa. Tidak seperti biasa. Sebab kita ini kalau biasa itu, saya lihat anak-anak dong kalau dulu baru pegang, kayak kita juga orang tua juga, baru pegang HP pertama kali itu begini. Tidak angkat muka, tidak angkat tangan. Sekarang dong SMS begini. Habis itu baru ternyata dia salah kirim. Begitu. Dulu kalau baru pertama kali bawa motor tuh mata tertuju ke depan. Berani orang panggil dari kiri bilang, kok? Dia, iya, motor serong kiri. Kalau terus kan santai, lepas tangan, biasa, gitu. Jadi kita bikin dia begitu supaya sedikit kita rasa istimewa. Pesta tuh makan. Di pesta tuh ada makan. Tiap hari juga makan. Tetapi ketika kita menyebut pesta, makan juga. Tetapi dengan cara yang sedikit berbeda. Pakaian juga beda. Semua beda. Minggu depan. Orang ini akan nikah. Kita diundang. Kita akan mulai siap-siap pakaian. Gitu ya. Kira-kira beta cocok pakai mana nih? Son cocok semua. Begitu. Begitu. Jadi kita siap, ada persiapan, begitu ya, untuk mau pesta, foto-foto sedikit, begitu ya. Senyum kurang bagus ini. Ya. Siap, berbeda sedikit. Ya, saudara-saudara, karena dia istimewa dan pasti dia punya cerita, maka setiap orang kemudian diharapkan dapat menjadi saksi. Oh, dia datang merenungkan ini kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Pulang dia cerita dia pu istri, ma tidak pi, ma rugi. Karena dalam perjamuan itu kita bisa merenungkan ini semua. Tuh, jadi saksi. Terus mam tua bilang, seumur hidup lu berpisah kali. Datang lu nasihat saya ini. Saya perjamuan rumah karena sakit. Jadi harus jadi saksi ya. Pulang cerita orang tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Cerita Yesus telah membebaskan saya. Bahkan kita ajak orang, mari menikmati keselamatan itu. Pertanyaan adalah, menjadi saksi Kristus itu gampang kok susah? Susah kok gampang? Banyak orang selalu bilang susah. Tadi saya bilang kepada saudara, masih jadi pendeta jemaat berkhotbah tentang syukuran pernikahan. Saya khotbah tentang lidah. Dari itu khotbah ingin menjelaskan, dari satu lidah yang sama, orang bisa mengucapkan kata-kata berkat dan pujian. Tapi dari lidah yang sama itu orang bisa maki, bisa tipu, bisa segala macam. Terus ada 2 orang bilang, memang lidah tak bertulang Saya bilang iya. 2 menit lagi dia bilang, memang lidah tak bertulang Saya bilang iya. 2 menit lagi dia bilang, memang lidah tak bertulang Lama-lama itu ibadah sama kedeng tema, memang lidah tak bertulang. Pas dorang 2 bilang, memang lidah tak bertulang saya bilang, lidah sekarang sudah bertulang. Pak, lidah tidak bertulang. Saya bilang, tidak, lidah sekarang sudah bertulang. Pak bisa jelaskan? Bisa. Bagaimana? Memang lidah tak bertulang. Tapi lidah menjadi bertulang, kalau saya minta Bapak 2 orang datang lanjut ini khotbah. Maksud bertulang kok tidak? Itu dia pun tulang ngeri Bapak. Lidah yang tadinya tidak bertulang, sekarang dia pun tulang sekitar 60 atau 70 tulang. Padahal menjadi saksi itu cukup Anda melihat, mengalami, merasakan, kemudian dengan entengnya menceritakan. Melihat, mengalami, merasakan. Saya pernah bilang kepada saudara, ada satu kecelakaan, terus ini masalah dibawa ke pengadilan,
Ada 2 orang saksi dihadirkan. Yang satu seorang profesor hukum. Hakim bilang, coba Bapak cerita. Dia bilang, ini mobil lari kencang. Sehingga tanda-tanda ini menjelaskan bahwa ini orang lari kencang. Ada nenek satu juga dihadirkan. Nenek, coba cerita. Nenek bilang tidak. Mobil lari pelan. Tapi ini anak 2 sengaja main gila, sudah lompat ke situ, otot tabrak, mati. Sudah 2 yang beda ini. Hakim tanya, Pak Profesor, apakah hari itu Pak ada waktu kejadian? Dia bilang, tidak. Pas habis baru saya sampai. Tapi lihat dia punya keadaan, saya tahu bahwa ini lari kencang. Terus tanya nenek. Nenek hadir, ada di situ waktu itu. Nenek, kok saya yang angkat ini korban, saya di sini. Mana yang bisa dipercaya? Nah, kenapa? Karena melihat, mengalami, merasakan. Baru kemudian dia mengalami. Dia tidak dengar dari orang lain. Dia alami. Kasih Tuhan itu harus dialami masing-masing pribadi. Perjumpaan yang berbeda itu membuat Tuhan itu dahsyat. Karena kita bercerita berbeda-beda. Cara Tuhan berjumpa dengan pendeta, beda Tuhan berjumpa seorang pengusaha, beda Tuhan berjumpa seorang ibu rumah tangga, beda berjumpa seorang pemuda. Supaya waktu kita berjumpa dan bercerita tentang perbedaan-perbedaan perjumpaan itu, kita sepakat ternyata Tuhan kita luar biasa. Tapi kalau kita pun cerita sama semua, sama kayak kita nonton film yang sama, pulang kita 2 cerita ulang itu film. Jadi saksi, harus lihat, alami, baru rasakan. Itu tadi saya bilang, saya melayani di Sabu, satu saat mau bawa jemaat pemuda dompi Pulau Dana, pulau bagian selatan yang tidak ada penghuni. Kami tidak jadi pergi juga. Tapi sejumlah nelayan datang yang, Bapak, di Pulau Dana itu Bapak kita tidur di pinggir pantai, sadar di tengah laut. Hampir saya bilang, jadi saya harus bilang, wow. Saya lihat dia terlalu serius. Bapak, kita tidur di pinggir pantai, sadar di tengah laut. Kok? Iya, lu pernah pergi? Tidak. Bagaimana orang bisa percaya pada kesaksian kita kalau kita sendiri tidak pernah alami, kalau kita tidak pernah rasakan itu. Berikut, nilai yang perlu kita ambil dan kita pakai. Perjamuan kudus dilakukan oleh orang yang telah mengaku percaya dengan mulutnya di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya. Perjamuan kudus diikuti oleh orang yang mengaku dengan mulutnya Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka ada dalam perjamuan kudus itu. Bagaimana sekarang mengaku? Untuk belajar dalam perjumpaan dengan Tuhan. Kalau saya pakai sekarang untuk proses bergereja kita, saya ingin bilang kepada saudara, karena itu hai remaja-remaja, pemuda-pemuda, katekesasi itu penting. Supaya situ mengaku. Kita ini kadang-kadang tidak mau katekesasi. Pak, sepupu anak ini yang di Bandung nanti datang hari Paskah ini. Kasih di dia Pak. Itu anak talau pintar Pak, talalu. Itu yang dia pun dosen dong belum tahu, semua dia sudah tahu. Saya heran dia pergi sekolah untuk apa lagi? Sudah tahu dia tolong, tapi tidak. Katekesasi. Kita ini kadang-kadang mau bikin semua jadi gampang-gampang saja. Ya boleh, ikut proses. Kadang-kadang orang bangga sekali, itu hari saya sidi, saya baptis dan nikah di 1 hari. Bangga nah. Jangan bangga, kalau baptis sidi dan nikah di 1 hari jangan bangga. Kadang-kadang saya bilang, kenapa tidak tambah dengan pemakaman? Supaya baptis, sidi, nikah, dan pemakaman langsung. Jangan bangga, berproses. Nanti kita menemukan banyak sekali situ Begitu. Penting itu, katekesasi. Berikut. Nilai yang perlu kita ambil adalah melakukan perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus. Jadikanlah ini sebagai peringatan akan aku. Bapak Mama, tolong Jumat Agung itu ada perjamuan kudus. Itu perintah Tuhan Yesus. Datang ku ikut. Setengah sedikit itu itu. Datang ikut perjamuan. Itu perintah Tuhan. Barang siapa tahu bahwa ini benar, tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa.
Mari kita kumpul sama-sama. Hidup sama-sama. Kenapa tidak? Sama-sama tuh enak. Lihat satu kita bisa jadi bahan. Lihat satu jadi bahan. Hidup sama-sama. Baik itu. Perintah. Saudara, dalam kebersamaan itu kita membangun hidup. Tadi malam saya KKR di Semau. Saya pulang jam kira-kira 10:30 malam. Di atas perahu kecil itu saya dengan itu bab tua yang punya perahu. Sugelap lagi di tengah laut lagi. Saudara bisa bayangkan, kalau digelap lagi dan di tengah laut lagi baru hanya ada kita dua. Tidak mungkin kan saya bilang dunia ini hanya milik kita berdua. Tidak mungkin itu, tidak mungkin. Itu saya belok jauh sekali itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Saya ajak dia bercerita. Kami dua bercerita lewat itu kegelapan. Walaupun kadang-kadang ketika gelombang besar saya bilang, Bapak. Dia bilang, tidak apa-apa Pak Pendeta. Tapi iya Bapak tidak apa-apa saya. Jadi bercerita tuh enak. Duduk sama-sama orang. Saudara tahu, kita mungkin suka menyendiri. Kalimat ini penting. Kita mungkin suka menyendiri. Tapi saudara tidak bisa sendiri tanpa orang lain. Anda mungkin suka menyendiri. Jangan ganggu, saya ada gondok. Mungkin itu. Tapi saudara tidak bisa sendiri tanpa orang lain. Ibu-ibu dong kalau marah tuh, lu berangkat, lu pi sudah. Pas kita jalan dia bilang, lu jalan. Gitu nulis. Ya, Anda mungkin mau menyendiri, tapi belum tentu suka hidup sendiri. Tidak bisa. Saya khotbah bagi ini anak muda dong, saya bilang, ini pemuda dong, ini pun cara pacaran saya pusing dan orang. Dong naik itu trail yang KLX itu. Dong putar agak jauh sedikit, takut polisi son pakai helm. Dong putar ikut jalur 40. Sampai sana setengah malam. Dong dua bakalai sedikit di atas motor. Yang laki-laki kasih berhenti motor. Terus dia bilang, lu turun. Nona bilang, Kak, lu turun. Waktu sampai di bawah, lu jalan sih. Kak, ini mah jalan. Waktu itu dia bilang, biar beta jalan. Pas dia, lu mau kasih tinggal beta? Songke drama Korea saja. Kita mungkin sendiri, mau menyendiri, tapi tidak bisa hidup sendiri. Karena itu, mari gabung-gabung Kalau sejaga toko sendiri, jaga kios sendiri, mari kumpul-kumpul begini, ini baik Bapak. Kita pakai pakaian sendiri, kan rasa ke karmana kok. Datang kalau lihat ame satu pakai rok bunga-bunga, baju garis-garis, sepatu kotak-kotak. Terus kita bilang, adi, kita bisa belajar dari persekutuan itu sesuatu lagu. Begitu, hidup bersama tuh indah. Jangan. Oke, baik. Berikut. Nilai yang perlu kita pakai sebagai peringatan akan aku dalam perjamuan kudus. Melakukan perjamuan kudus berarti memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai dia datang kembali. Kita duduk bersama-sama, kita bicara tentang perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Terimalah, makanlah dan minumlah. Tapi ingatlah dan percayalah bahwa tubuhku telah dipecahkan bagi kamu. Dan darahku telah ditumpahkan bagi kamu. Setiap kali kita merenungkan itu, kita betul saya orang berdosa. Pada saat itu barang dijalankan tuh, itu betul-betul kita rasa kita ini berdosa. Saya berdosa betul Ternyata saya pun hidup di dalam ini tidak seindah saya pun penampilan di luar. Saya berdosa sekali. Saya tipu. Saya tidak kasih tahu. Saya merenungkan itu keadaan. Itu baik sekali. Terakhir, nilai yang perlu kita pakai sekarang. Peringatan akan aku. Dalam perjamuan kudus itu. Dalam perjamuan kudus, kita merayakan persekutuan antara satu anggota dengan anggota lain. Tetapi juga kita merayakan persekutuan kita dengan Tuhan Allah. Ini refleksinya bagus. Siapa yang mengaku dekat dengan Tuhan Allah, dia peduli pada lingkungan di mana dia ada.
Yang mengaku dekat dengan Tuhan Allah, dia baik dengan sesama manusia. Yang mengaku punya iman kepada Tuhan Allah, itu dinyatakan dalam hubungan-hubungan sebagai manusia. Ini sebuah refleksi yang sangat bagus, sangat baik bagi kita semua. Sehingga berdasarkan itu, saudara-saudara, harusnya kita tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Kita ada karena pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan karena itu tiap-tiap waktu, bukan saja kita diingatkan, tapi kita berefleksi untuk membangun hidup ini lebih berkenan kepada Tuhan, sambil menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya untuk menjemput saya dan saudara. Tuhan. Membawa kebebasan bagi semua orang.